Selamat datang di podcast Bagi Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat datang kembali para sobat horor. Tentunya di podcast Bagi Horor masih bareng aku Arga di sini, yang akan membagikan cerita-cerita horor dari para sobat horor di minggu malam ini ya, hari Minggu ya, bener ya, hari Minggu malam, menemani kalian selama beberapa puluh menit ke depan untuk membuat malam kalian bergidik. Wah, mengerikan. Sebelumnya aku mohon maaf ya teman-teman ya, buat yang nungguin live-nya podcast Bagi Horor. Jadi kemarin hari Kamis tuh problem, karena di tempatku baru hujan pertama kali, internet problem banget, nggak bisa live. Cuma kemarin aku belum sempat laporan, tapi kayaknya di minggu hari ini, waktu ini upload, semoga udah lancar. Tapi kayaknya kita bakal live di hari Senin besok ya, hari Senin. Jadi hari Senin kita akan live lagi teman-teman. Mohon maaf sekali. Padahal janjiku hari Senin sampai Jumat ya. Tapi ternyata hari Kamis Jumat kemarin ada problem. Mohon maaf dulu sebesar-besarnya. Oke, hari ini akan membacakan 2 cerita dari seseorang sobat horor yang bernama Mbak Senta. Jadi Mbak Senta ini juga salah satu penonton live yang ada di TikTok. Dia membagikan sebuah cerita yang ngeri. Cerita yang Mbak Senta ini ngeri. Cerita pertama itu paranormal experience, pergi ke masa lalu. Dan yang kedua itu cerita mengenai hotel. Ada fotonya, cuma aku nggak tahu bisa aku masukin atau enggak, karena ada mengandung unsur darah ya. Jadi aku nggak tahu nanti bisa masukin atau enggak. Oke, kita akan masuk ke cerita-cerita yang Mbak Senta. Sebelumnya terima kasih buat yang udah selalu mendengarkan podcast Bagi Horor. Jangan lupa di follow Spotify-nya, di subscribe YouTube-nya, supaya podcast Bagi Horor terus bisa membagikan cerita-cerita horor seperti ini untuk para sobat horor semuanya yang sedang mendengarkan. Oke, langsung aja kita masuk ke cerita-cerita untuk hari ini. Pasang headset kalian, tutup pintu, matikan lampu. Podcast Bagi Horor siap membagikan ceritanya. Selamat mendengarkan. Cerita pertama, paranormal experience, pergi ke masa lampau. Oke, this is my story yang biasa disebut dengan paranormal experience. Jadi beberapa tahun lalu, aku pulang ke kampung halamanku di daerah Solo. Rumah yang aku singgahi ini memang punya nyokap yang udah lama banget gak ditempatin. Dan aku hanya tempatin kalau pulang ke kampung aja. Itu sekitar setahun sekali lah. Kalau dilihat sekilas, memang seperti rumah kosong yang terbengkalai. Cuma bedanya rumahku ini masih terawat dan masih terlihat seperti rumah modern lah. Singkat cerita, aku nginep di rumah itu, yang dimana rumah itu adalah peninggalan almarhum kakek dan nenek. Aku tidur di kamar yang sebelahan sama dapur. Dan katanya itu adalah kamar almarhum kakek dan nenekku tidur selama semasa hidup. Malam sebelum perjalanan ke masa lampau, aku udah ngerasa gak enak. Kayak aku tuh dengar suara-suara aneh, kayak gamelan di tengah malam, kayak sekitar jam 1 atau jam 2 malam lah. Dan suara itu nyaring bunyinya. Tapi gimana ya, suaranya nyaring di telinga, tapi kayak suaranya tuh kena angin. Jadi kayak kenceng, jelas, tapi sekilas ke bawah angin. Jadi seakan-akan ini suaranya tuh jauh gitu. Akhirnya karena ketakutan kan, aku berusaha tidur lah sampai pagi. Nah ini nih, pas aku bangun, itu ada sosok almarhum kakek yang ngejemput aku.
Nah tapi di sini tuh posisinya aku sama sekali nggak tahu, nggak ngerti gimana wajah kakekku dan nenekku aslinya. Jadi aku nggak pernah ketemu gitu. Aku tuh cuma tahu lewat lukisan, lewat foto. Tapi nggak tahu kenapa kayak aku tuh yakin ini tuh almarhum kakekku. Kakekku tuh bilang ke aku dalam bahasa Jawa ya, "Duk, melu aku yo, ikut aku. Tak wei ero sesuatu, tak kasih tahu sesuatu. Kowe pengen ngerti pora? Piye aku le ra ono biyen. Daripada kowe ngerti saka cerita, mending tak wei ero asline." Makanya kira-kira ya Nduk, tak kasih tahu dulu kakek itu meninggalnya seperti apa. Daripada kamu hanya dengar dari cerita-cerita lah. Mendingan kakek kasih tahu aslinya seperti apa. Akhirnya tuh aku ikut sama beliau ini, kakekku ini. Beliau tuh ngajak aku ke pertengahan sawah yang ada pohon kelapa di situ. Dan dia bilang, "Do, dadi ngene. Aku iki ra eneke. Didelok ya, Do. Jadi seperti inilah kira-kira aku nggak adanya. Dilihati. Ayo dilihat gitu." Di situ beliau peragain. Dan ternyata itu bukan cuma peragain. Tapi aku diajak ke masa dia benar-benar meninggal. Jadi aku lihat dia istirahat di bawah pohon kelapa itu, senderan, sambil manggul cangkul di pundaknya. Tiba-tiba beliau tuh tertidur dan gak bangun lagi. Sampai ada warga sekitar yang menemukan. Di situ aku lihat jelas banget beliau gak bernafas lagi. Tapi anehnya waktu warga datang nyamperin, warga itu gak lihat aku sama sekali. Jadi aku tuh kayak bayangan halus yang gak bisa dilihat orang. Di situ aku nangis banget. Dan warga udah rame lah. Akhirnya digotong rame-rame tuh, dibawa ke rumah. Pas sampai rumah masih sama, aku gak terlihat tuh sama siapapun di rumah itu. Pas sampai rumah warga ada yang teriak, Mbak Weto, Mbak, niki aja ngeterne Mbak Lanang, ngeletak teng sawah, digugah mboten tangi niku Mbak. Mbak Weto itu Mbak perempuan ya, kayak yang putri gitu loh. Ini mau mengantarkan Mbah Lanang, Eyang Kakung, udah kegeletak di sawah. Dibangunin itu ndak bangun Mbak. Terus di situ tuh Mbah Weto pun nangis jadi-jadinya. Dan dari situ tiba-tiba aku tuh plek ditarik, dikembalikan ke tubuhku, bangun dari tidur. Aku pikir udah bangun kan, tapi ternyata belum sampai di situ. Yang aku kirain aku tuh udah selesai, ternyata aku dibangunin untuk paranormal experience selanjutnya. Yaitu aku melihat wajah Mbah Weto, alias nenekku, yang juga sama sekali aku belum pernah lihat. Tapi nggak tahu kenapa udah bisa gitu rasanya ngenalin kayak nggak tahu ya, feeling mungkin ya, feeling seorang cucu kali. Jadi aku yakin ini Mbah Wedo nih. Aku bangun dari kasur dan beliau nih, Mbah Wedoku itu ada di depan pintu. Tatapannya itu sinis. Aku samperin kan, aku bilang, Mbak Uti cantik banget, pakaiannya juga kayak orang Belanda. Emang Mbak Uti orang Belanda ya? Oh ya, di sini memang Mbah Utiku itu keturunan Belanda, dimana ayah beliau atau kakek buyutku itu orang asli Belanda. Tapi ya ada campuran Jawa lah, yang dimana beliau punya pabrik tebu. Aku nggak tahu sih pabrik tebu ini di zaman kolonial Belanda atau gimana, aku kurang paham. Nah ciri-ciri Mbah Weto ini, sewaktu ketemu, pakaiannya itu emang khas perempuan Belanda pada umumnya lah. Di situ dia diem, nggak ngerespon, nggak ngejawab pertanyaanku. Waktu aku lihat Mbah Wedo ini, aku lihat di dapur itu ada nyokap, ada ibuku lagi masak, dan di situ dia nggak lihat aku sama sekali. Karena aku sempat manggil dari belakang kan, terus aku ngomong, Bu, ada Mbak Uti Bu, cantik banget, pakai pakaian Belanda, aku bilang gitu. Tapi sama sekali nggak ada respon dari nyokap. Dan gak lama dari situ, aku dibalikin tuh, baliklah ke waktu semula. Aku bangun lagi dari tidur. Aku bangun,
di kasur yang sama dengan posisi yang sama persis banget. Jadi kayak interception mungkin. Jadi mimpi berkali, tapi kalau dibilang mimpi ini terlalu nyata gitu rasanya untuk dibilang mimpi. Aku bangun persis waktu sebelum aku ketemu sama Mbak Weto. Dimana di situ nyokap tuh lagi masak dengan baju dan posisi yang sama. Tapi bedanya di situ nyokap udah bisa lihat aku bangun. Dan sebelum aku cerita perjalanan ini ke nyokap, aku tanya dulu nih, apakah kakek meninggalnya itu di sawah, terus diantar warga ke rumah, terus apa Mbak Uti itu nangis-nangis? Di situ nyokap bingung, karena yang aku ceritain katanya sama persis sama kejadian waktu itu. Dan aku nanya juga kan, apa Mbah Uti ini, Mbak Weto ini keturunan Belanda ya? Terus nyokap kaget, karena aku belum pernah diceritain asal-usul buyutku. Dan cerita soal Mbah Weto ini berdasarkan keturunannya itu siapa, itu belum pernah diceritain sama sekali. Nyokap jawab iya, bener. Beliau keturunan Belanda. Kakek buyut orang Belanda asli, tapi ada darah Jawanya. Dan ciri-ciri buyut itu gagah, tinggi, besar, hidungnya mancung. Ya kayak tentara Belanda lah yang suka ada di cerita-cerita film. Jadi situlah aku ceritain kenapa aku bisa tahu sedetail itu. Padahal sebelumnya belum pernah diceritain. Dan nyokap bilang, wah untung loh, untung kamu bisa balik ke tubuhmu. Kalau enggak, roh kamu tuh bakal terkunci di dimensi itu. Karena sangat berbahaya yang namanya paranormal experience ini. Oh ya, kakekku kasih pesan juga. Kira-kira isinya gini. Kamu sama adikmu jangan mendekati air yang punya kedalaman yang cukup dalam. Dan kamu tidak boleh mendekati api yang cukup besar, katanya gitu. Setelah beberapa tahun berlalu, dari perjalanan itu pun aku didatangi oleh sosok yang tinggi besar juga lewat mimpi. Dan dia mengaku penunggu Gunung Lawu. Atau gunung apa gitu, aku lupa. Di situ dia mau menumpahkan kemarahannya ke aku dengan melukai aku, karena katanya aku ini cucunya kakekku. Alasannya itu. Dan ya, kakekku ini memang kayak dukun gitu, tapi buat pengobatan dan semacamnya lah. Dan untuk mendapatkan ilmu itu, kakekku tuh suka kayak bersemedi ke gunung-gunung. Dan penunggunya nggak suka sama kakekku, karena katanya kakekku itu orang yang sombong atau gimana gitu. Aku nggak terlalu paham juga dia ngomong apa. Intinya si penunggu ini gak suka sama kakekku, karena kakekku ini punya ilmu yang hebat dan para pengikut ya, dalam tanda kutip, yang banyak, pengikut si jin-jinnya itu banyak. Terus baik, jadi dia gak suka. Selain itu kakekku juga selama bersemedi ternyata dia entah ya menikah atau kawin sama jin. Jadi kakekku juga punya 2 anak kembar laki-laki, dikasih nama Jono dan Sungkono. Tapi wujud mereka itu ya jin, bukan manusia. Dan dia sekarang jadi prajurit di Istana Mangkunegara. Dan satu lagi aku lupa di mana. Dan intinya jin ini sudah jadi sukses lah. Nah suatu ketika nih, kakekku atau nenekku gitu, itu kritis. Jadi butuh uang banyak dong, butuh buat pengobatan kan. Ini cerita dari nyokap nih, dialamin sendiri. Keluarga nyokap bingung, harus dapat uang banyak dalam waktu singkat itu gimana, dari mana kan. Akhirnya keluarga ingat kalau kakek itu punya anak dengan wujud jin. Akhirnya disamperin, dipanggil. Pas disamperin dia bilang, pulanglah katanya. Lihat di lemari kaca paling bawah, ada tas hitam, isinya uang. Percaya gak percaya, pas balik dicek, wah beneran. Ada uang 1 tas penuh dan akhirnya itu bisa buat bantu keluarga. Oh ya disclaimer juga, kalau aku ini masih kejawen banget lah. Jadi percaya banget akan hal-hal mistis dan adat istiadat yang berlaku turun-temurun nenek moyang. Segitu dulu cerita dariku dan ini beneran terjadi dan aku alamin sendiri. Gak ada yang dilebih-lebihkan sama sekali. Itu dia cerita pertama dari Mbak Senta. Ini waktu aku pertama kali bacain ini di live kemarin, itu kayak wow, efek. Aku gak tahu ya, antara cuma sekedar sugestiku atau
sakit, tapi aku sakit. Ini kan live hari apa, aku lupa live-nya hari apa, tapi besokan itu aku sakit. Literally badanku demam, pilek, kayak flu lah, kayak penyakit flu. Tapi bukan flu yang aku kenal gitu. Karena aku paham tuh, badanku kan udah dari kecil sering lah flu, meriang, atau masuk angin gitu. Nah kemarin itu ada satu hal yang bikin aku jadi lemah banget rasanya. Gak tahu kenapa. Aneh. Itu cerita dari Mbak Senta. Tapi dengan cerita-cerita seperti ini, aku tidak lupa juga untuk selalu kirimkan doa untuk kakek neneknya Mbak Senta ya, yang sudah almarhum dan almarhumah. Semoga diterima di tempat terbaik di sisinya dan amal ibadahnya diterima dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin. Terima kasih Mbak Senta untuk sudah berbagi kisah sebuah cerita paranormal experience ini, karena aku yakin susah gitu untuk menceritakan hal-hal seperti ini karena akan banyak orang yang gak percaya kan, akan ada banyak orang yang menganggap halah gak mungkin lah ada cerita seperti itu, gak mungkin lah ada kejadian seperti itu. Tapi kemarin aku ada sedikit kayak pro kontra gitu sama anak-anak Freeport. Gak pro kontra sih, kita diskusi, kita membahas satu misteri gitu ya, satu unsolved case di mana ada 3 orang hilang, yang hilangnya itu secara misterius dan gak ditemukan sampai sekarang. Ada yang bilang diculik, ada yang bilang diambil jin. Nah kemarin si Widi itu membawa peran kontra di episode kali itu. Dia menceritakan lah kalau dari sisi kayak orang-orang akan menganggap mudah ketika itu disangkut pautkan dengan hal gaib. Terus muncul suatu diskusi ngomong, orang yang gak pernah mengalami ya akan selalu menjadi orang yang skeptis. Dan orang yang mengalami ketika dia bercerita seakan-akan ceritanya dilebih-lebihkan. Sedangkan padahal itu yang terjadi. Banyak cerita-ceritaku, atau mungkin salah satunya cerita Bang Diaseta, itu orang benerannya ada loh. Ada orang benerannya. Cahyodanan itu ada. Atau mungkin kayak cerita-cerita apa ya, mungkin simple aja deh, ngelihat pocong gitu di satu kebun. Karena aku mikir, halah paling halu, paling apa namanya, apa sih, sugesti gitu kan. Dia cuma di otak doang tergambarnya, padahal nggak ada. Ya memang yang nggak mengalami akan susah percaya, tapi orang-orang yang pernah mengalami ya memang itu nyatanya. Gitu, seru kemarin. Kalian dengerin aja episode Freeport, aku nggak tahu diuploadnya kapan. Tapi akhir-akhir ini kita mulai seru-seru episodenya. Yang bukan yang horor ya, yang horor bertiga itu kan emang rutinitas tuh. Tapi yang untuk audio only, kalian bisa dengarkan Freeport di Spotify, itu asik-asik pembahasannya akhir-akhir ini. Kalian bisa dengarkan lah. Oke, kita lanjut ke cerita berikutnya, masih dari Mbak Senta soal kisah hotel. Kita coba bacakan. Kali ini aku mau cerita masih tentang horor yang aku alami sendiri, dan ada juga bukti nyata kalau ada darah keluar dari mulutku. Nah ini Mbak Senta kirim fotonya, tapi aku nggak tahu apa aku bisa masukin di sosial media atau enggak ya, karena ya ada darah. Aku takutnya kena ban atau kenapa gitu ya kalau aku masukin nanti. Aku ceritain aja, tapi emang beneran ada, aku saksinya, nggak bohong. Oke, tanggal 26 bulan September tahun 2022, aku mengikuti satu acara pelatihan untuk petugas Reksosek dan dari BPS yang bertepatan di salah satu hotel di daerah, oke aku nggak sebutin daerahnya ya. Di sini Mbak Senta juga nggak sebutin nama hotelnya. Iya janganlah. Hotel ini seperti hotel yang sepi peminat, walaupun mungkin memang masih ada tapi nggak banyak lah. Pada saat itu memang rombongan Reksosek ini hampir ramai banget, karena dari berbagai kelurahan dan kecamatan yang berbeda. Tapi agak sedikit horor memang kalau masuk ke dalam hotelnya ini. Dia tuh bernuansa Bali gitu loh. Awal aku dateng masih oke, nggak ada apa-apa, karena kita belum juga tuh pembagian kamar, masih ngumpul di aula untuk pelatihan.
Waktu pelatihan ini memang cukup lama, sampai sore. Dan singkat cerita, kami semua udah mendapatkan kamar. Dan di kamar itu isi 2 orang dengan 2 kasur. Kebetulan kamar rombongan kelurahanku ini ada di lantai 3 kalau nggak salah. Terus waktu kami naik nih, lift ke lantai tersebut, masih oke di dalam lift. Tapi setelah pintu lift terbuka, di situ aku ngerasa kayak kedatangan kami tuh disambut. Karena kecium banget aroma wangi melati, semerbak banget. Dan aku masih positive thinking di situ. Dan mikir kalau mungkin ada sesajen atau semacamnya gitu ya. Tapi nggak ada sama sekali. Oh ya, selain melati, ada juga wangi dupa yang wanginya tuh keluar secara bergantian. Seperti yang aku bilang, aku masih positive thinking. Terus aku tanya ke teman sekamarku, sebut saja namanya Lia gitu ya. Li, kamu tadi nyium bau dupa gak sih pas keluar lift? Sama kayak wangi melati gitu loh. Terus dia jawab, apaan sih? Orang gak ada kok, gak ada wangi apa-apa udah. Gak usah nakut-nakutin kita di kamar lah. Di kamar ini cuma berdua doang lagi. Terus aku bingung kan, kayak masa sih wangi semerbak itu gak kecium? Terus singkat cerita, kita berdua turunlah ke bawah untuk makan malam. Nah pas makan malam, waktu ngumpul sama-sama nih, sama kelompok kelurahanku yang naik lift bareng-bareng tadi, aku tanya, kalian tadi waktu mau ke kamar, pas lift kebuka, ada yang nyium bau wangi gak sih? Kayak wangi dupa melati gitu? Mereka jawab yang sama dengan apa yang Lia katakan. Enggak ada yang nyium apa-apa. Masa sih, aku bingung kan? Masa iya cuma aku yang nyium? Padahal semerbak banget loh wanginya. Dan sekitar kita juga gak ada sesajen atau apapun itulah. Dan yang lainnya pun menenangkan aku, mencoba untuk menenangkan. Dan itu cuma perasaanmu aja kali. Udah jangan dipikirin, yuk lanjutin selesaiin makan. Akhirnya aku berusaha lupain dari masalah itu. Dan ternyata gak cuma sampai di situ. Aku masih ngalamin banyak kejadian janggal. Karena selesai pelatihan itu kan selalu malam ya. Akhirnya aku pun bersih-bersih, mandi itu selalu malam. Sekitar jam 8 atau jam 9-an lah. Nah di situ posisi aku habis selesai pelatihan nih. Aku mandi, pakai shower. Nah pas shower nyala mandi, aku tuh samar-samar denger kayak suara tangisan perempuan. Tapi kayak suaranya ini gak bisa aku jelasin. Kayak dibilang jauh tapi gak terlalu jauh. Dan kalau dibilang dekat itu juga gak terlalu dekat. Terus aku spontan manggil Lia, teman sekamarku. Lia, apaan sih? Jangan bercanda gitu ah. Terus dia dari luar jawab, apaan sih, orang aku lagi main game kok. Siapa juga yang lagi bercanda? Dari situ aku langsung buru-buru selesai mandi. Keluar, terus cerita ke dia. Kalau tadi aku dengar suara tangisan, tapi samar-samar. Terus akhirnya dia bilang, shh, diam. Jangan diterusin ceritanya. Kita cuma berdua doang nih. Kalau takut lari kemana coba? Lorong juga sepi. Akhirnya aku pun diam. Dan mulai mencoba tidur sebelum si Lia ini tidur. Karena kalau aku lagi ketakutan, gak bisa tuh kalau tidur belakangan. Sendirian gitu, jadi harus tidur duluan lah. Nah keesokan harinya, aku tuh mandi lebih dulu dibandingkan Lia. Aku masuk kamar mandi dan mulai mandi. Selesai mandi, aku ke kaca kan, ke wastafelnya itu, ke kacanya untuk gosok gigi. Di situ aku lihat kaca itu berdebu. Padahal dia tuh udah lap kaca itu pakai tisu yang dia bawa pas awal masuk ke kamar hotel. Dan di kaca yang berdebu itu kayak bukan debu ya, kayak jamur-jamur air gitu loh. Aku perhatiin ada tulisan yang ditulis kayak orang iseng. Dimana tulisannya itu kayak I love you too Mel gitu, kalau nggak salah ya. Kayak nggak terlalu jelas lah tulisannya, tapi I love you too. Entah ada tuh-nya atau enggak, yang pasti itu I love you Mel gitu. Selain itu juga ada tulisan cantik. Aku di situ mikir kalau yang nulis itu Lia, karena dia ini emang suka iseng lah orangnya, dan mikir kalau Lia hanya ngelap sebagian kaca doang, jadi masih sisa sebagian kaca yang kotor berdebu tadi. Di situ aku cuma senyum ketawa. Apaan sih si Lia nih, gabut bener nulis-nulis di kaca kayak anak kecil.
Nah selesai mandi, bersih-bersih di kamar mandi, aku keluar. Langsung lah si Lia bersiap-siap buat mandi. Tapi waktu dia mau ke arah kamar mandi, aku bilang ke dia soal tulisan itu kan. Li, apaan sih gebut banget pakai nulis-nulis di kaca segala, gak jelas lu. Terus dia bilang, ah apaan? Orang aku aja belum masuk kamar mandi. Kemarin kan kaca udah aku elap, mana bisa ditulis-tulis. Terus dia penasaran juga kan sama tulisannya kan. Karena aku keluar itu nggak lama, dia udah masuk duluan. Jadi kayak cepet lah, posisinya tuh cepet. Pas Lia mau ngecek ini, dia ngomong dari dalam kamar mandi. Tulisan apaan sih Sen katanya? Orang gak ada apa-apa di kaca. Halu kali lu katanya. Terus aku jawab kan, ada, lihat dulu apa yang bener. Orang jelas kok, perhatiin. Samar-samar emang, aku bilang. Dia ngomong lagi sambil teriak, apaan sih orang gak ada kok, ngaco lu. Coba lihat sini katanya. Dan pas aku masuk ternyata bener. Tulisannya itu gak ada tulisan apapun di kaca itu. Dan kaca itu bersih banget seketika. Bener-bener gak ada kotoran debu, gak ada bekas jamur air, bener-bener bersih. Dia colek kacanya bahkan. Nih lihat nih, bersih kan, orang gak ada apa-apa kok. Dan emang bener, gak ada debu, gak ada apa-apa. Tapi kayak aneh gitu loh. Padahal aku sama Lia nih kayak aku keluar, dia masuk. Dan itu gak berselang lama waktunya. Masa bisa tulisannya hilang secepat itu? Tadi tuh ada tahu, makanya aku sempat ngomong sendiri. Ini Lia gabut banget apa nulis-nulis ginian di kaca. Tapi gak mau berpanjang itu, si Lia pun ngomong, udah, gak usah dibahas lah, mau mandi udah kesiangan. Ntar telat lagi ke aula buat pelatihan. Singkat cerita, setelah pelatihan selesai, masih samalah kegiatan yang aku lakuin, yaitu bersih-bersih, mandi, dan itu masih jam 6-an. Di situ aku buru-buru mandi karena takut telat makan malam dan menunya takut habis. Dan mandi sampai selesai makan malam itu masih aman. Karena selesai makan, aku sama temen lainnya itu ngumpul di taman yang ada di bawah. Di situ nggak ada hal apapun yang terjadi. Tapi badanku tuh ngerasa berat, sakit banget seluruh badan. Dan kakiku pun pegel banget. Akhirnya aku izin untuk naik ke atas dan istirahat. Tapi sesampainya di kamar, aku tuh langsung rebahan di kasur. Dan Lia juga udah mulai mau tidur. Karena Lia tuh gak ikut ngumpul. Di situ aku mulai ngerasa nih, badanku tuh menggigil, gak enak, sebadan juga rasa sakit. Ditambah kakiku tuh pegel banget rasanya. Aku coba hiraukan dan coba untuk tidur. Tapi pas jam 1 malam, aku tuh kebangun karena rasa sakitnya tuh makin menjadi-jadi. Gak bisa ketahan. Sampai aku nangis karena saking gak kuatnya. Sampai aku tuh sempat matiin AC karena menggigil banget seluruh badan. Padahal selimut itu udah double. Harusnya hangat banget kan. Karena selimut satu aja tebel gitu. Apalagi 2 harusnya gak tembus tuh dinginnya. Tapi itu masih tembus dan masih menggigil rasanya. Kaki juga sakit, kram, kepala pusing, berat. Di situ aku nangis. Dan aku coba chat nyokap bilang, Bu, aku meriang, badan sakit semua, gak kuat, menggigil banget, dingin. Aku gak kuat, aku ngechat gitu. Di situ emang bener-bener gak kuat, kayak mau nyerah karena bener-bener sakit banget. Terus aku pikiran sesuatu. Habis lihat tulisan itu kok tiba-tiba langsung ngedrop gini ya. Kenapa sih gitu loh. Aku nangis di situ gak berhenti sampai subuh. Aku ngerasain sakitnya, menggigilnya, itu gak enak banget. Sampai aku tuh minta tukeran kasur sama Lia. Karena kasurku itu ngadep AC langsung. Jadi posisi Lia itu gak kepapar AC langsung gitu loh. Jadi lebih aman. Tapi hasil dari tukeran kasur itu juga gak merubah apapun. Seluruh badanku tuh masih menggigil. Ditambah dinginnya pagi, wah tambah menggigil. Tapi seenggaknya aku bisa tidur lah, walaupun sebentar. Karena jam 5:30 harus sudah beres-beres untuk makan pagi, terus check out hotel. Tapi anehnya, pagi setelah bangun, badanku tuh seger lagi. Sakitnya tuh hilang. Dan aku juga gak ngerasa capek atau gak ngerasa pegel. Aneh deh, kayak terus instan gitu hilang semua sakitnya. Terus setelah check out hotel, aku sama teman-teman menuju perjalanan pulang kan. Di situ aku gak langsung pulang, tapi duduk di rumah temanku yang lain untuk ngobrol sambil nunggu jemputan. Karena tadi kami tuh bareng-bareng naik Grab, jadi turun di satu titik yang sama.
Di situ juga nggak ngerasa capek, nggak ngerasa sakit. Aneh deh, kayak bener-bener semalam tuh hilang gitu. Terus setelah aku sampai di rumah, aku bersih-bersih, mandi, beberes bawaan buat segera dicuci. Waktu aku lagi santai duduk ngelurusin kaki di kamar, beberapa menit kemudian, aku tuh ngerasain ada rasa aneh di mulutku, di lidahku. Kayak ngerasain darah gitu. Darah kan beda ya di mulutnya rasanya. Pas aku lihat di kaca ternyata bener. Kalau ada darah yang keluar dari mulutku, nggak banyak sih, karena udah ngeresep gitu loh. Aku foto nih buat bukti dan aku tanya ke abang sepupuku yang ngerti hal spiritual gitulah. Oh ya, aku juga sempet cek dari mana darah ini, apakah dari gigi atau dari gusi, atau bahkan luka di mulut, atau dari atas langit mulut mungkin. Tapi nggak ada tanda-tanda darah netes atau sakit. Kalau ada darah kan otomatis kemeng atau sakit gitu ya. Ini nggak ada sama sekali. Akhirnya aku keluar ke kamar mandi, buang, aku kumur-kumur, bersihin darahnya. Tapi aku juga sempat muntah di situ, muntah sedikit. Dan ya, yang keluar itu darah. Tapi nggak banyak, kayak air darahnya pun nggak ngegumpal gitu loh. Kayak pure dikit gitu ada darah. Nah pas abangku pulang, aku tunjukin foto darahku di lidah tadi dan aku ceritain kejadian pas di hotel. Dan aku juga cerita sempat muntah darah sedikit, terus berhenti. Terus beliau bilang, "Ya gak apa-apa, udah keluar semua itu," katanya. "Emang ada makhluk yang nyerang kamu dan mau masuk," ceritanya, "tapi gak bisa. Dan udah bersih lah, keluar semua lewat muntahan tadi. Dan sekarang istirahat aja. Kalau masih mau muntah, berarti masih ada sedikit yang belum bersih, muntahin aja," katanya gitu. Di situ aku juga gak ngerti maksud dari kata bersih itu apa. Keluar semua, pokoknya nggak terlalu paham lah. Dan aku mikir kalau itu adalah kayak semacam kalau kita logikakan ya mungkin kayak pembersihan rumah kosong gitu kali ya, yang banyak makhluk halusnya yang kemudian dibersihkan, dibuang, mungkin kayak gitu lah lewat muntahan tadi. Ya, jadi begitu ceritanya yang aku alamin 2 tahun lalu, dan berikut buktinya dan gambaran asli kaca kamar mandi yang ada tulisannya itu. Ada gambarnya teman-teman, soal darah di mulutnya Mbak Senta, dan juga ada foto kaca di kamar mandinya. Jadi ya nggak bisa sih masukin gambarnya ya, harusnya nggak bisa karena aku takut ada apa-apa. Tapi kalau kacanya ini ya kaca hotel pada umumnya, kamar mandi hotel pada umumnya, dan kacanya itu bersih, emang bersih. Dan kayaknya, kan kemarin aku juga sempat diskusi sama Mbak Senta, apa bukan embun dari waktu kita mandi pakai air hangat itu kan biasanya kaca berembun kan? Kata Mbak Senta enggak, itu bukan embun, tapi kayak tahu gak sih kaca kotor terus ditulisin entah kotor kena air, entah kotor kena apa yang ya mengkerak aja gitu kotornya. Terus ada debu-debu juga, nah kayak gitu, ada tulisan. Kata Mbak Senta gitu. Nah ini kejadian lagi teman-teman. Sumpah, aku gak melebih-lebihkan dan aku gak bohong ya. Aku lepas kacamata sekarang. Dari kemarin, beres ceritanya Mbak Senta, pusing banget kepala aku. Ini kali ini yang kanan. Pusingnya tuh dari atas kepala, kayak di belakang telinga, itu berat gitu rasanya. Mata juga kayak pusing. Dari kemarin beres aku ceritain Mbak Senta itu kayak gini. Kemarin sakitku juga muntah-muntah. Nah ada satu momen itu udah nggak demam badanku udah nggak demam. Terus tapi tiba-tiba habis rekaman tuh posisinya. Habis rekaman perutku mual banget ya. Aku kamar mandi muntah dan muntahnya tuh banyak banget. Padahal aku juga nggak seberapa makan hari itu, males kan? Gak enak badan tuh, males makan. Muntah biur kayak aduh lemes badanku habis itu. Batuk juga terus. Wah, kenapa ya? Ini kejadian lagi nih. Pusing yang sama, mual yang sama, nggak tahu ya. Tapi sumpah buat apa ngelebihin hal ini, kayak gimmick sakit gitu, ngapain? Ini emang sakit, pusing beneran. Nggak tahu kenapa. Mungkin hanya kebetulan bisa. Aku harap cuma sekedar kebetulan sih ya.
Tapi terima kasih untuk Mbak Senta yang sudah berbagi pengalamannya. Karena aku yakin pengalaman kayak gini, pengalaman yang berat, traumatis. Untuk menuliskannya kembali, menceritakannya kembali aja susah, apalagi menuliskan ya. Jadi terima kasih sebesar-besarnya untuk Mbak Senta sudah berbagi pengalamannya di podcast Bagi Horor. Terima kasih juga buat kalian yang sedang mendengarkan. Aku ingetin buat yang sedang menonton, kalau kalian mau menonton live podcast Bagi Horor, mau ngobrol-ngobrol, mau sharing, bisa aja nonton live-nya podcast Bagi Horor setiap Senin sampai Jumat jam 9 malam harusnya kita udah mulai. Di YouTube ataupun di TikTok. TikTok tuh @argasis, kalau YouTube tuh di podcast Bagi Horor. Bagi Horor minus strip gitu, Argasis. Kalian cari aja di YouTube. Atau link semua di bawah lah, adalah nanti. Terima kasih Mbak Senta sekali lagi. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan dan support podcast Bagi Horor sejauh ini. Terima kasih sebesar-besarnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata selama bercerita, karena manusia tempatnya salah dan dosa. Dan anggap saja semua cerita di podcast Bagi Horor itu cuma hiburan semata. Ambil positifnya dan buang negatifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Arga undur diri. Selamat malam dan selamat istirahat.